Dimulai. Lupa. Oke, sebelum mulai, kita baca doa dulu ya. Yuk. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Angkat tangannya, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum belajar. Yuk sama-sama. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan ilmuku dan berilah aku pemahaman baik. Amin. Sebelum mulai, say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Bu Rini mau tanya, kemarin pelajaran kita tentang apa ya teman-teman? Ada yang masih ingat? Sholat, jamak, dan qasar. Oke, kalau yang kemarin mengerjakan tugas mengerjakan sendiri, pasti bisa jawab pertanyaan Bu Rini. Bisa. Yang kita pelajari. Sholat jamak artinya apa yo? Sholat jamak artinya apa ayo? Menggabungkan dua sholat. Wah, Amira Ayu iya. Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Sholat yang bisa dijamak itu tidak semua teman-teman. Yang bisa dijamak zuhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Kalau misalnya asar dengan maghrib tidak bisa, jadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya teman-teman. Nah, jadi kalau sholat jamak itu karena menggabungkan dua sholat, jadi zuhur sama asar dikerjakannya dua waktu, tapi dikerjakannya hanya satu waktu. Misalnya zuhur dengan asar, sholat asarnya dikerjakan dalam waktu zuhur, di waktu zuhur. Atau zuhur dengan asar dikerjakannya pada waktu asar. Sekarang Bu Rini tanya, sholat jamak ada berapa? Ayo. Ada berapa sholat jamak? Ada dua. Apa saja? Apa saja? Jamak takdim dan jamak takhir. Iya, Ibu Nis punya gambarnya. Sebentar Bu Nis kasih lihat ya. Nah, bentar ya. Oke, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan? Iya, Zoom meeting. Nah, ini dia. Kemarin kita sudah belajar ini nih sama Bu Rini. Nah, jamak dari kata jamaah artinya mengumpulkan. Makanya sholat berjamaah itu berarti bersama-sama, kumpul. Kalau menurut istilah, artinya sholat jamaah itu dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu pada saat yang Iya, Bu Rini singkat bacanya. Hukumnya boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Yang memenuhi Betul. Nafis. Misalnya Nafis mau main layang-layang. Terus aku main layang-layangnya zuhur misalnya. Gak bisa Bu, main layangan aja udah gak bisa. Misalnya contohnya ya udah karena sedang corona ya nggak boleh main layang-layangan ya. Misalnya hulwah aku mau main tenda di depan rumah di halaman. Saya main sepeda. Oh, main sepeda di depan rumah? Nggak boleh jauh-jauh ya? Tapi pakai masker sama face shield. Oh iya, misalnya mau main sepeda. Mau main sepedanya zuhur. Aku mau main sepedanya sampai asar. Jadi aku nanti sholat zuhur, sholat asarnya mau bersama-sama dengan sholat zuhur. Dijamak. Sholat asarnya dikerjakan sama sholat zuhur. Karena
mau main sepeda, boleh tidak teman-teman? Nggak boleh. Nggak boleh, ada syaratnya. Iya. Kalau pergi jauh. Iya betul. Nah selanjutnya, nah ini sholat itu sholat jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takhir. Misalnya jamak takdim, zuhur sama asar. Sholat yang bisa dijamak zuhur, asar, maghrib dan isya. Coba kalau jamak takdim, zuhur dan asar, berarti dikerjakannya pada waktu sholat apa? Kalau takdim, zuhur. Dikerjakannya kalau jamak takdim pada waktu sholat yang pertama. Zuhur dengan asar dikerjakan pada zuhur. Kalau jamak takhir, bisa nggak zuhur dengan asar? Bisa tidak? Bisa. Zuhur dengan asar kalau jamak takhir dikerjakan pada waktu Asar. Maghrib dan isya. Iya, pada waktu sholat yang kedua kalau jamak takhir dikerjakannya. Coba, Rara, maghrib dengan isya. Kalau jamak takdim dikerjakannya pada waktu apa, Ra? Kalau takdim, Maghrib. maghrib. Sekarang Zen. Halo Zen. Zen, kalau jamak takdim, kalau jamak takhir Zen, maghrib dengan isya dikerjakannya pada waktu apa Zen? Halo Zen. Mas Bagas nih, Mas Bagas. Mas Bagas, maghrib dengan isya dikerjakannya pada waktu apa kalau jamak takhir? Bun Apis ya, Gusti yang ditanya. Mas Bagas nggak jawab juga. Coba bertanya yang lain. Bu Rini tanya. Saya. Apis. Bu Rini yang pilih. Siapa lagi ya? Holid, ada Holid? Ada. Holid, kalau jamak takhir, maghrib dengan isya, dikerjakannya pada waktu sholat apa Holid? Isya. Kalau isya, pinter. Kalau jamak takhir, dikerjakannya pada sholat yang kedua. Ya. Kalau jamak takdim, sholat yang pertama. Oke, sudah bisa. Sekarang kita akan belajar tentang sholat qashar. Qashar dari kata kasiro, artinya meringkas atau memendekkan. Ya, Bu Rini singkat penjelasannya ya. Kalau qashar itu meringkasnya jumlah rokaatnya yang diringkas. Makanya sholat yang bisa diqashar atau diringkas hanya sholat-sholat yang jumlahnya 4 rokaat. Sholat apa saja teman-teman? Yang 4 rokaat? Zuhur, asar, isya. Asar dan isya. Asar, isya. Diringkas menjadi 2 rokaat. Iya, 2 rokaat. Terus Bu Rini kalau maghrib, nanti Bu Rini jelaskan ya. Ih Bu Rini kata siapa kok bisa sholat 4 rokaat jadi 2 rokaat? Ih Bu Rini ada-ada aja. Ada teman-teman. Di surat An-Nisa ayat 101 ya. Nah, di An-Nisa ayat 101. Ayo. Artinya, iya artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jadi dalam Islam sudah diatur, sudah dibolehkan. Nah, tapi ada syaratnya. Nanti Bu dijelaskan lagi. Hukumnya boleh atau dalam bahasa Arab mubah. Iya, seperti sholat jamak hukumnya boleh. Iya. Nah, lalu sekarang Bu jelaskan lagi. Bukan jamak. Nah, ini Bu jelaskan lagi. Ih, Bu Rini, aku mau kalau gitu supaya nggak capek, aku sholatnya mau diqashar aja gitu kata Atir misalnya. Aku sholatnya mau diqashar aku main sepeda kan capek, aku mau sholat asarnya 2 rakaat aja, sholat zuhurnya 2 rakaat. Bisa tidak teman-teman? Boleh tidak? Tidak, ada syaratnya. Ini syaratnya. 1, Bu Rini bacakan, teman-teman dengarkan saja ya.
Satu, perjalanan. Ketika dalam perjalanan, yang jarak perjalanannya sekitar 80,64 km. Itu segitu itu sejauh mana Bu Rini? Kira-kira dari Depok ke Bandung, teman-teman. Dari Depok ke Bandung, itu Bu Rini sudah lihat di Bu Rini guling di internet. Wah, Bu Rini lihat di map. Itu kalau jarak Depok ke Bandung itu sekitar 99 kilometer. Nah, ini jaraknya paling sedikit 80 kilometer. Jadi kalau teman-teman ke Bandung, sholatnya boleh di kosor. Ke Tasik lebih jauh, Bu. Ke Tasik lebih jauh. Iya, ke Tasik lebih jauh. Iya. Ke Sukabumi juga boleh di kosor. Yang kedua syaratnya, perjalanannya bukan untuk maksiat. Untuk mencuri itu astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang berpergian niatnya untuk keburukan, nah itu tidak bisa, tidak diizinkan. Parah itu. Na'udzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Ibu, Jadi kalau pengen ke rumah saudara, boleh. Jadi diizinkannya kita sholat kosor kalau perjalanannya untuk berdagang, silaturahim, mungkin ayah bekerja keluar kota, boleh dikosor sholatnya karena dalam perjalanan. Yang ketiga, sholat yang dikosor hanya sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4. Jadi sholat yang jumlahnya dijadikan 2 atau dikosor hanya sholat-sholat yang jumlahnya 4. Yang maghrib, Bu. Nah, nanti Bu dijelaskan ya. Nanti ada. Terus yang keempat, surat yang dikosor niatnya ketika Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram, sudah mulai niat tuh dari awal niat, mau sholat kosor, Allah saya niat mau mengkosor sholat karena Allah, Allahu Akbar. Tidak bermakmum dengan orang yang sholatnya biasa. Jadi mengkosor sholat boleh berjamaah, tapi imamnya juga harus kosor sama dengan kita, ya. Jadi kalau kamu bersama keluarga, lalu ayah bilang, yuk kita mau ke Tasikmalaya misalnya. Kita kosor dulu sholatnya. Ayah atau abi jadi imamnya. Malaysia, Bu. Imamnya niatnya harus mengkosor, boleh. Kalau kita berjamaah di masjid, di jalan, terus imamnya tidak berniat mengkosor, sedangkan kita mau mengkosor, nah tidak boleh teman-teman. Imamnya harus juga berniat mengkosor. Oke, lanjut. Hari ini ngebut nih teman-teman. Lanjut lagi. Nah, sekarang jamak dan kosor. Wah, tadi jamak, sekarang kosor. Dua-duanya boleh. Sekarang boleh sholatnya dijamak dan dikosor. Berarti sholatnya 2 sholat dijadikan 1, terus rakaatnya dijadikan 2. Misalnya, Bu Rini mau pergi kemana ya? Bu Rini mau pergi ke Bandung, sholatnya dikosor zuhur dengan asar. Terus zuhur dengan asarnya juga dijamak. Ya, jadi dijamak, sholat zuhurnya dikerjakan, sholat asarnya dikerjakan pada waktu zuhur, dan rakaatnya Bu Rini jadikan 2, dua-duanya boleh teman-teman. Nah, ada syaratnya. Seperti tadi, syaratnya seperti jamak dan kosor. Pertama, jaraknya, perjalanannya harus jauh. Kedua, kondisi darurat. Itu boleh sholatnya dijamak, dikerjakan dalam 1 waktu, dan dikosor. Sholatnya atau rakaatnya dijadikan 2, itu boleh. Keadaan darurat. Misalnya, apa ya darurat? Misalnya ada orang yang misalnya terkena banjir, ya. Kan banjir itu darurat ya teman-teman. Nah, ketika waktunya sholat, karena kondisi darurat, takutnya nanti nggak bisa sholat lagi karena rumah kebanjiran. Ketika dia sholat zuhur, terus sholat asarnya dijamak. Sholat asarnya dijamak. Iya, boleh itu. Iya, boleh. Sholat asarnya dikerjakan pada waktu zuhur, dan masing-masing zuhur dan asar dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat.
Boleh karena darurat. Nah, boleh lagi karena hujan lebat, misalnya. Boleh, tapi sholatnya itu harus di masjid dan berjamaah. Itu boleh, karena khawatir nanti sholat asarnya Tapi nggak kalau sempat misalkan berjamaah, nggak di udah nanti di gimana, jamak Bu? dan di kosor. Yang keempat, kalau sakit, teman-teman boleh. Kalau sakitnya sakit batuk, masih bisa sholat seperti biasa, tidak perlu dijamak dan dikosor. Karena sakitnya sudah lemas, tidak kuat bangun, tidak kuat. Ibu, Ya saya. Kenapa kalau Nafis? keadaan daruratnya Ya. lehernya keikat tali earphone gimana, Bu? Loh, kan bisa dibuka, habis dibuka bisa sholat. Kalau Iya, keikat, itu bukan darurat. Itu bukan, dibuka dulu lah. Kamu kalau belum dibuka kan nggak bisa sholat. Bagaimana berwudu kalau belum dibuka? Selamatkan dulu leher kamu dibuka ikatannya ya. Yang kelima itu yang keempat sakit, tapi sakitnya yang sudah tidak memungkinkan, yang sudah lemah ya teman-teman. Yang kelima takut. Takutnya bukan karena takut pada kegelapan. Takutnya misalnya ada gempa. Ada gempa gitu, seperti saudara-saudara kita di daerah luar sana yang terkena gempa, ada gempa. Gempanya masih kecil. Iya. Terus was-was, takutnya nanti ada gempa lagi mendekati zuhur, terus nanti asar karena sering gempa berkali-kali, takutnya ketika asar nanti ada gempa lagi, nggak sempat sholat. Nah, boleh dijamak sholat asarnya dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi takutnya bukan karena takut gelap, bukan karena takut nonton film horor, ya bukan karena takut dimarahin bunda. Ih, aku takut sama bunda. Bunda lagi marah-marahin aku sholatnya dijamak. Sudah biasa, Bu. Gitu. Beda, Bu, saya sudah biasa, itu. Bu. Ya kenapa? Nanti sudah biasa dimarahin bunda. Oh, sudah biasa. Kalau kamu tidak melakukan kesalahan, bunda nggak akan marah. Bunda marahnya itu bukan marah. Kenapa ya? Bukan marah yang macam-macam. Bunda marah itu karena sayang sama anaknya, mengingatkan anaknya biar anaknya tertib, tahu aturan. Yang keenam, kepentingan mendesak. Kepentingan mendesak boleh dijamak, ya teman-teman. Kepentingan mendesak, ya. Misalnya dalam kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya darurat, bisa juga tadi darurat itu bisa juga ketika di perjalanan macet teman-teman, mau keluar kota macet total, itu juga darurat. Kepentingan mendesak, misalnya harus buru-buru. Bu Rini misalnya harus buru-buru ke rumah sakit karena misalnya ada saudara Bu Rini yang mau operasi dadakan gitu, perjalanannya jauh menuju rumah sakit, Bu Rini harus buru-buru sampai di sana. Takutnya tidak keburu macet nanti di perjalanan. Nah, Bu Rini sholatnya di jamak, itu juga boleh. Aduh, oke lanjut. Nah, ini lagi teman-teman. Bu. Ya, Nafis, nanti bertanyanya Bu Rini beri waktu ya. Nanti Nafis ya. Oke, sholat jamak dan qashar itu sebenarnya apa? Sholat jamak dan qashar itu sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu, lalu rakaatnya diringkas. Sholat yang telah ditentukan. Iya, rakaatnya diringkas, waktunya dijadikan satu. Masya Allah, Islam itu luar biasa. Boleh ya Bu Rini? Boleh, nanti kita jelaskan. Contoh, sholat zuhur dan asar dikerjakan. Oke teman-teman, sedikit lagi waktunya habis. Nanti teman-teman link yang tadi lagi ya. Kalau habis ya, bilang Bunda ya, pakai link yang tadi ya. Kalau tiba-tiba mati, pakai link yang tadi. Oke. Salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, misalnya, terus zuhur dan asarnya, tapi dikerjakannya hanya 2 rakaat. Jadi tidak ada tahiyat awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya salat zuhur 2 rakaat. Terus kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri lagi. Nggak boleh ngobrol. Langsung berdiri lagi. Salat asar 2 rakaat. Tidak ada tahiyat awal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Yang tadinya harusnya 4 rakaat, jadi 2 rakaat. Karena dijamak dan dikosor. Salat asarnya misalnya dikerjakan pada waktu zuhur. Oke?
Mengerti teman-teman? Nah, ini. Iya, nih sholatnya contohnya ya. Ibu Rini mau cerita. Nanti kalau waktunya habis, teman-teman disambung ya. Mau disambung atau di stop? Ayo teman-teman yang lain. Disambung atau di stop nih? Iya, kalau disambung, teman-teman nanti itu ya. Kalau mati, pakai link yang tadi ya. Ayu, Bagas, Zen semuanya. Viera, ya, iya. Misalnya Bu Rini mau pergi ke luar kota. Bu Rini mau berangkat ke Jogja. Berangkat ke Jogja itu, kalau Bu Rini lihat di Google, itu jaraknya itu waktunya sekitar 10 sampai 11 jam. Teman-teman. Iya, naik kereta api. Tut. Tuh, naik kereta api. Nah, terus kan di dalam kereta tuh teman-teman ya, sholatnya otomatis antri berwudunya ya teman-teman ya. Boleh dijamak. Wah, Bu Rini misalnya berangkat jam 8 pagi. Terus sampai di sana jam 7 malam. Berarti Bu Rini merasakan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, ya, masih di kereta tuh teman-teman, ya. Nah, ini berarti harus menjamaknya. Sholat zuhur dan asarnya Bu Rini jamak di sholat zuhur. Ketika sholat zuhur Bu Rini jamak, asarnya Bu Rini kerjakan di waktu zuhur, dan Bu Rini qashar. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Terus sholat maghribnya gimana Bu Rini? Bu Rini kan tibanya jam 7 malam. Jam 7 malam maghribnya sudah mau habis. Bu Rini sholat maghribnya sampainya di Jogja, di penginapan, misalnya di hotel. Bu Rini sholat sholat maghribnya Bu Rini jamak dengan isya. Berarti jamak apa tuh? Maghribnya dikerjakan pada waktu isya. Jamak apa? Jamak takhir. Iya. Lalu dikosor. Bu Rini kan maghrib nggak bisa dikosor. Jadi maghribnya tetap 3 rakaat. Sholat isyanya 2 rakaat. Jadi Bu Rini sholat isya dulu 2 rakaat. Sholat isyanya dikosor 2 rakaat. Lalu mengerjakan sholat maghrib yang tadi tertinggal. Tetap 3 rakaat. Karena maghrib itu tidak bisa dikosor. Begitu teman-teman. Karena bukan 4 rakaat kan? Kenapa? Karena bukan 4 rakaat. Iya, pinter. Karena bukan 4 rakaat. Yang bisa dikosor hanya sholat yang 4 rakaat. Oke, sepertinya waktunya cukup ya teman-teman. Semoga cukup. Selanjutnya teman-teman tugas mengerjakan halaman 32. Halaman 32. Halaman 32. Teman-teman kalau udah berikan tugas nanti nggak usah disambung Zoom-nya ya. Ya. Halaman 32 bagian 1 saja. Bagian 1 saja. Bagian 1 saja nomor 1 sampai nomor 5. Oke? Bagian 1 halaman 32 bagian 1 saja nomor 1 sampai nomor 5 kerjakan di buku paket. Lalu kalau udah selesai difoto, lalu kirim ke Bu Rini. Bisa nggak kirim sendiri? Ibu. Bisa? Ibu. Ada yang mau bertanya tentang tugas? Saya. Apa Nafis? Bukunya buku apa? Buku fikih. Di buku fikih anak soleh. Iya, di buku fikih. Bagian 1 aja kan, Bu? Bagian 1 saja, iya pintar. Bagian 1 saja ya teman-teman ya. 32 kan sampai 5. Nomor 1 sampai nomor 5 saja. Bagian 2 tidak. Sedikit kan? Sedikit. Iya, sedikit kan? Iya, bagaimana? Sudah mengerti tugasnya? Sudah. Ya sayang, Asni. Kenapa? Bu Rini. Ya. Tulis atau jawabannya doang? Ada di buku paket, tulisnya di buku paket saja. Ya.
isinya langsung di buku paket. Punya semua buku paket Vicky? Buku paket ya. Sudah beli semua? Sudah ada? Oke. Sudah. Ada yang mau bertanya tentang tugas sebelum guru ini tutup? Iya, saya. Oh, Siapa itu? Ya, silakan. Nafis, kenapa? kalau lagi boleh gak Bu makan roti? Kalau Karena kenapa? belum sarapan. Oh iya, habis ini kita tutup. Nafis sarapan dulu, baru ngerjain tugas, oke? Belum, Bu. Tir juga belum. Iya, habis ini sarapan dulu ya. Iya deh, kita segera tutup biar teman-teman segera sarapan. Halaman berapa, Bu? Halaman 32. Nanti Burni share di grup ya. Nanti tugasnya Burni share di grup ya. Oke. Oke, yuk kita tutup dulu materi hari ini, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Jadi, sedikit Burni ulang sebelum tutup. Salat jamak itu menggabungkan dua waktu sholat. Kalau kosor, rakaatnya yang diringkas itu ya. Kalau jamak kosor, waktunya dijadikan satu, dikerjakan dalam satu waktu, dua sholatnya dikerjakan dalam satu waktu, dan rakaatnya diringkas kalau jamak kosor. Nanti teman-teman bisa membaca buku. Nanti Burni kirim hasil Zoom hari ini. Ya, Burni share di grup. Oke teman-teman, tugasnya sudah mengerti? Sudah. Oke, baiklah yuk. Kita tutup. Kita tutup pertemuan kita kali ini. Sudah mengerti semua? Yang sudah mengerti lambai tangan. Sudah. Oke, kita tutup yuk. Bye-bye. Kita Ya tutup dengan guys. mengucap Ting. Selamat mengerjakan tugas. Nanti Burni share tugasnya ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Belajarnya semangat ya. Burni tutup Zoom-nya. Oke, Burni tutup.